بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk di salah satu taman-taman surga di dunia ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan mabhath kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuki bab baru, yaitu tentang fadlul ilmi wal ulama', bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ilmu yang dimaksud di dalam pembahasan ini adalah ilmu agama Allah tabaraka wa taala atau ilmu syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fariidah, fardhu ain, wajib bagi setiap muslim, dan juga pasti muslimah masuk di dalamnya. Para ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga yang lainnya, ketika disebutkan tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita tahu bersama, mempelajari ilmu agama bagi siapapun, apapun status sosialnya, hukumnya wajib bagi diri mereka. Berbeda dengan ilmu umum. Ilmu umum yang paling tinggi derajatnya fardu kifayah. Ketika sebagian kaum muslimin sudah menuntutnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ketika diperintahkan oleh waliul amr bisa jadi fardu ain dan seterusnya. Tapi yang paling banyak fardu kifayah ataupun sunnah ataupun mubah. Adapun menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, hukumnya wajib, fardu ain. Mengetahui tentang Allah tabaraka wa taala,
mengenal Allah, mengenal agama ini, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang kewajibannya tentang agama, hal-hal yang diperintahkan dalam agama, yang dilarang dalam agama, itu semua hukumnya wajib di dalam agama Allah azza wa jalla ini. Maka ini maksud saya lagi, ketika ada keutamaan tentang ilmu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka di situ kata para ulama adalah ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala juga mengatakan ada ratusan, 100 lebih. Jadi kalau kita mau bahas semua ikhwan, ada 100 lebih. Antum siap? Duduk 100 lebih ini kita sebutkan semua. Ada 100 lebih keutamaan ilmu agama Allah tabaraka wa taala, dan orang yang mempelajari ilmu agama itu jelas. Karena jelas ilmu agama ini pasti memberikan kemuliaan bagi orang yang menuntutnya, bagi orang yang mempelajarinya. Di sini luar biasanya ilmu agama Allah azza wa jalla ini, ikhwan. Yang pertama, penulis membawakan firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Subhanallah, ayat ini ikhwan kalau kita baca sekilas mungkin akan lewat begitu saja. Dan ini bedanya ketika orang yang berilmu akan ilmu agama Allah azza wa jalla kemudian menyebutkan tentang faedah-faedah tentang ayat dengan kita baca. Kalau kita baca biasa mungkin gak ada yang istimewa. Tapi ketika para ulama membacanya, mereka bisa mengambil istinbat. Mereka bisa mengambil kesimpulan faedah-faedah dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa banyaknya dan tidak akan pernah bertepi ilmu agama Allah tersebut. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-18, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah tabaraka wa taala biasa di situ diartikan menyatakan, betul ya? Kata-kata syahida itu sebenarnya Allah azza wa jalla mengambil persaksian. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah azza wa jalla menyatakan atau mengambil persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dirinya. Wal malaikah, begitu juga para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu juga menyatakan seperti itu. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dirinya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba kalau kita, yang saya katakan tadi, kalau kita baca ayat ini mungkin kita akan lewat begitu saja, gak ada sesuatu yang istimewa. Betul? Bahkan mungkin sebagian kita ada yang hafal ayat ini. Tapi para ulama mengambil kesimpulan, mengambil istinbat dari hadis, dari ayat ini. Dari ayat ini ada 4 keistimewaan. Perhatikan ikhwan, ada 4 keistimewaan orang yang berilmu akan ilmu agama Allah tabaraka wa taala, dan jelas ilmu agama itu sendiri. Yang pertama disebutkan oleh penulis, dallat hadhihi al-ayah ala fadl ilm min wujuh. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu wa ahlihi wa ahlahu, dan juga yang memiliki ilmu tersebut atau dikenal dengan ulama dari beberapa segi. Ada 4 seginya. Yang pertama, istishhadul ulama duna ghairihim minal bashar. Allah mengambil persaksian orang yang berilmu, ulama, dari kalangan manusia. Allah meminta mengambil persaksian orang yang berilmu dari manusia, duna ghairihim minal bashar, dan tidak mengambil selainnya dari manusia.
Allah Azza wa Jalla meminta persaksian orang yang berilmu dan tidak mengambil persaksian selain dari orang yang berilmu dari kalangan manusia maksudnya. Jadi Allah Azza wa Jalla nggak ngambil persaksian para raja, para menteri, orang yang kaya, orang yang kuat fisiknya, orang yang tampan ataupun cantik, enggak. Tapi Allah Azza wa Jalla meminta persaksian orang yang berilmu dari kalangan manusia dan tidak meminta selain orang yang berilmu. Ini saja sudah menunjukkan bagaimana keutamaan satu manusia ini, satu jenis manusia ini, itu orang yang berilmu akan ilmu agama Allah. Yang kedua kata penulis, iqtiranu syahadatil ulama bi syahadatillahi azza wa jalla wa syahadatil malaikah. Allah menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan para malaikat. Wah, ini istimewa nih. Setelah yang pertama, Allah Azza wa Jalla hanya mengambil persaksian ahlul ilm, orang yang berilmu saja dari kalangan manusia dan tidak mengambil selain dari orang yang berilmu dari kalangan manusia. Yang kedua, Allah menggandengkan antara persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan para malaikat. Tidaklah ada sesuatu yang digandengkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan dirinya, apalagi ditambah digandengkan oleh malaikat, kecuali pasti sesuatu yang tersebut istimewa. Contoh, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Sesuatu yang agung tidak? Mulia tidak? Mana dalilnya? Nah, bingung, tanya dalil bingung insyaallah. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lihat, Allah menggandengkan perintah untuk berbakti pada orang tua dengan perintah apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berarti perintah berbakti sama orang tua ini nggak main-main. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla gandengkan perintah berbakti pada orang tua dengan perintah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Faham? Berarti ketika Allah Azza wa Jalla menggandengkan persaksian orang yang berilmu, satu-satunya manusia loh ini, dengan persaksian Allah ditambah persaksian malaikat, berarti manusia ini nggak main-main ini. Bisa difahami ya ikhwan? Subhanallah. Yang ketiga, والثالث ضمن استشهادهم وتزكيتهم وتعديلهم من الله عز وجل. Allah menjamin dan merekomendasikan, Allah menjamin, merekomendasikan tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Allah menjamin, merekomendasikan tentang kesucian dan keadilan orang-orang yang berilmu. Dari mana itu? Beliau menyebutkan, la yastashhadu min khalqihi illa al-udul. Tidak ada makhluk yang Allah mengambil persaksiannya kecuali pasti makhluk ini termasuk yang adil. Adil itu bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Arab ini. Apa ya? Kompeten kali ya. Kecuali apa? Makhluk tersebut sesuatu yang istimewa intinya. Nah, contoh. Kalau antum belajar ilmu hadis, ada namanya sanad, mata rantai, betul? Orangnya disebut rawi, betul? An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an sahabah, an Rasulillah, betul? Semua ini rawi ini kan diperiksa dari dia hidup sampai dia meninggal, bagaimana akidahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana hafalannya, bagaimana tulisannya dan seterusnya. Kecuali satu derajat, satu tingkatan. Siapa itu? As-sahabah radhiyallahu anhu. Para sahabat nggak diperiksa. Kenapa? Karena kaidah hadis mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Maksudnya apa? Semuanya kompeten, semuanya istimewa. Jadi nggak perlu diperiksa kalau sahabat sudah meriwayatkan hadis. Sama seperti ini nih. Ketika orang yang berilmu diambil persaksiannya oleh Allah Azza wa Jalla, berarti Allah Azza wa Jalla mentazkiyah, merekomendasikan orang yang berilmu ini nih tentang keadilannya, kesuciannya, kesalehannya dan seterusnya. Dan itu menunjukkan keistimewaan dari apa? Orang yang berilmu akan ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir, yang keempat, Rabi' annahu azza wa jalla istishhadu bihim ala ajallu mashhudin alaihi wa 'azamuhu akbaruhu wa huwa syahadatu an la ilaha illallah. Allah mengambil
persaksian orang yang berilmu, Allah Azza wa Jalla mengambil atau meminta persaksian orang-orang yang berilmu dalam suatu perkara yang paling besar dan paling agung di jagat raya ini. Tentang apa itu? Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla. Tentang tauhidullah, yang karena itulah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengambil atau meminta persaksian orang yang berilmu dalam satu perkara yang paling agung dan paling besar di jagat raya ini, yang karena itulah kita diciptakan. Itu tentang apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. 4 ini ikhwan. Coba antum bayangkan, seandainya keutamaan ilmu agama dan orang yang berilmu cuma ayat ini saja, lakafa, sudah sangat cukup. Betul? Manusia biasa melihat manusia yang lain dari kacamata apa? Nah, untuk jujur, lihat manusia lain dari mana? Harta, betul ya? Wah, orang kaya nih, betul ya? Yang kedua apa? Hah? Kedudukan jabatan, barakallahu fiik, betul. Wah, ini menteri nih, ini presiden nih, ini khalifah nih, ini raja nih, ini pemimpin perusahaan nih, ini dan seterusnya. Yang ketiga dari mana? Hah? Fisik, betul ya, rupa. Ini ganteng nih, ini cantik nih, ini kuat nih dan seterusnya, betul ya? Allah Azza wa Jalla nggak lihat itu semuanya. Allah nggak lihat itu semua. Yang biasa manusia melihat manusia yang lain itu tuh 3 itu biasanya, kan gitu ya. Tapi yang Allah Azza wa Jalla naikkan luar biasa, keistimewaan orang yang berilmu. Allah pilih satu-satunya manusia yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla mempersaksikan sesuatu yang paling agung dan paling besar di atas muka bumi ini, yaitu tentang tauhidullah. Hanya ahlul ilm, hanya orang yang berilmu akan ilmu agama Allah. Itu menunjukkan bagaimana keistimewaan yang luar biasa tentang apa? Ilmu agama ini. Karena itu para orang tua perhatikan baik-baik. Nah, ini direkam nih. Saya perpesan kepada seluruh orang tua kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah tidak proporsional tentang ilmu agama ini. Bukan berarti semuanya harus jadi ustadz dan ulama, tidak. Enggak, itu bukan itu maksudnya. Tapi semua wajib belajar ilmu agama. Perhatikan baik-baik. Mau dia jadi pilot, mau dia jadi dokter, mau dia jadi insinyur, silahkan. Bahkan muslim harus pintar semua tentang masalah itu. Tapi semua itu wajib belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Terkadang seseorang orang tua ketika mau anaknya mendapatkan cita-cita duniawi, wah mati-matian luar biasa keluarnya tuh. Tapi ketika masalah akhirat, masalah agama, bayar nunggak. Nah, betul? Terjadi ikhwan, subhanallah. Al-Ustaz Al-Fadhil Sadaqullah Zain hafizahullah ta'ala cerita, datang kepada diri beliau orang tua yang minta keringanan biaya. Minta keringanan berarti harus diteliti dulu, benar nggak, betul ya? Minta surat mungkin tidak mampu dan seterusnya. Kata Ustaz, anak ngelihat kok pakai mobil ke sini, mobilnya bagus lagi, subhanallah. Ada apa nih Bapak Ibu? Kenapa minta keringanan? Oh, jadi gini Pak Ustaz ceritanya. Saya punya anak beberapa. Salah satunya adalah kakaknya yang masuk sekarang ini. Saya baru habis-habisan itu masuk kuliah kedokteran ratusan juta. Ratusan juta tuh, bayarkan cash, nggak ada cerita nunggak, nggak ada apa. Kemudian bayar adiknya tadi tuh, anaknya juga subhanallah, bayar di pondok, minta keringanan. Gimana ini? Ini gimana orang tua ikhwan, subhanallah. Ilmu yang akan menjadikan anak itu menjadi saleh dan saleha bukan ilmu umum. Bukan berarti nggak boleh belajar ilmu umum ya, jangan salah diperhatikan. Tidak. Tapi ilmunya menjadikan anak itu menjadi saleh dan saleha yang bisa mendoakan orang tuanya, bahkan bisa menjadi investasi besar bagi orang tuanya ketika orang tua itu meninggal, adalah ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kenapa dinomor kesekiankan dalam kehidupan kita ikhwan? Bahkan saya ada kasus luar biasa. Seorang anak SD kelas 5 SD. Pertanyaan masuk ke saya dibacakan oleh satu orang ibu. Pertanyaan dari seorang ustadzah. Ustadzah ini mengajar anak kelas 5 SD ini. Ibunya
pedagang kalau nggak salah, saya lupa ingat. Ayahnya pengacara dari anak ini. Belajar di rumah. Suatu ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan nilai pelajaran umum dari anak ini kurang. Dan mungkin passion dari anak ini lebih kepada agama. Jadi pelajaran agamanya bagus, Masya Allah. Hafalannya bagus, semangat luar biasa untuk ilmu agama, Masya Allah. Dibimbing sama ustazahnya ini. Tapi ilmunya Allah takdirkan kurang. Bukan jelek, kurang. Maka ketika dapat nilai kurang bagus seperti itu, ibunya marah-marah di depan ustazah tersebut. Ini real nih, kawan. Pertanyaan langsung nih. Saya ketika dengar pertanyaan ini sedih juga, kesel juga, bercampur baur ini. Ustazah yang bertanya itu seorang ustazah itu. Maka ibu itu mengatakan kepada anak itu, kenapa nak, nilai kamu bisa begini nak? Kamu nih kebanyakan belajar ilmu agama sih jadi begini nih. Ini langsung nih di depan ustazah itu. Kamu mau jadi apa? Belajar ilmu agama? Paling jadi ustaz atau ustazah kayak gitu tuh. Ini real nih, terjadi nih. Maka ketika mendengar seperti itu, ustazah ini mengatakan, saya ingin nasihati ibu ini. Ketika saya nasihati, apa yang terjadi? Alih-alih bukan sadar, malah saya diusir dari rumah itu dan nggak boleh datang lagi. Dan sekarang kata ustazah ini nih, anak ini sedang mendengarkan kajian ustadz lewat HP pembantunya. Nah, kelas 5 SD-nya, kawan. Ini real terjadi di masyarakat kita. Jadi bukan di sinetron doang, kawan, yang terjadinya seperti ini. Coba bayangkan jauhnya kaum muslimin dari kesadaran tentang pentingnya ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal dari satu ayat ini saja menunjukkan bagaimana keutamaan orang-orang yang punya ilmu agama Allah azza wa jalla melebihi segala manusia yang ada di atas muka bumi ini, ikhwan. Hatta dia seorang raja sekalipun. Coba bayangkan, ikhwan. Yang kedua, ayat yang kedua, penulis menyebutkan nominal adillati ala fadlil ilmi anna Allah azza wa jalla amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yasalahu mazidan minal ilm. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, Allah azza wa jalla menyuruh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Jadi Allah azza wa jalla, kata para ulama, tidak pernah menyuruh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan duniawi kecuali tambahan ilmu kepada beliau. Apa itu? Apal kita doanya. Apa? Wa qul, katakan yang Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya wahai Rabbku, tambahkan kepada diriku ilmu. Dalam surat apa itu? Surat Thaha ayat 114. Surat Thaha ayat ke-114. Surah 20 ayat 114. Katakan yang Muhammad, qul Rabbi zidni ilma, ya Allah ya Tuhanku, tambahkan kepada diriku ilmu. Wa kafa bihadza syarafan lil ilmi anna amara Allah nabiyahu an yasalahu al mazidu minhu. Dan ini sudah cukup menunjukkan bagaimana kemuliaan ilmu ketika Allah azza wa jalla menyuruh nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan ilmu kepada Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla tidak pernah menyuruh nabi kita meminta tambahan harta, tambahan jabatan, tambahan keutamaan mungkin di mata manusia, tambahan sanjungan di mata manusia. Enggak. Allah azza wa jalla menyuruh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Ini luar biasa, Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya sudah enggak kita ragukan sama sekali, betul ya? Tapi Allah azza wa jalla masih menyuruh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Kalau beliau dengan ilmu yang sangat luar biasa, Masya Allah, masih Allah perintahkan untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah, bagaimana kita yang ilmu agama kita ternyata apa? Kalau pas-pasan masih bagus, Masya Allah, kurang kayaknya, subhanallah. Yang ternyata masih jauh dari kata-kata ideal, subhanallah. Maka seorang yang berilmu, kata para ulama, ketika dia tambah berilmu, dia akan tambah merasa dirinya seorang yang bodoh akan ilmu agama Allah. Dia akan tambah melihat ternyata ilmu agama ini seperti samudra yang tidak bertepi. Sedangkan ilmu yang dia ketahui dia miliki hanya seperti satu jari yang dimasukkan di samudra tersebut, kemudian dia angkat jari itu. Air yang ada di jarinya itu ilmu yang mungkin dia ketahui, dibandingkan dengan ilmu agama Allah azza wa jalla yang samudra yang tidak bertepi tadi itu, ya.
Ini keistimewaan luar biasa, subhanallah. Rabbi zidni ilma. Di antara doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga kepada kita apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Betul ya? Minta kepada Allah tabaraka wa taala tambahan ilmu. Setiap pagi kita minta kepada Allah, dan nanti ada juga di dalam hadis ini, di dalam pembahasan ini, setiap pagi kita diperintahkan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lihat, yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat dulu. Baru kemudian rizki yang halal, yang baik, baru kemudian apa? Amal yang diterima. Kenapa yang pertama ilmu yang bermanfaat dulu? Karena seseorang tidak akan dapatkan yang kedua dan yang ketiga kecuali didapatkan yang pertama dulu. Seseorang tidak akan pernah dapatkan amal yang diterima oleh Allah ataupun rizki yang halal kecuali dia tahu tentang ilmu agama. Ilmu agama inilah yang akan menyaring, oh ini cara cari rizki yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak. Oh ini caranya agar amal saleh saya diterima oleh Allah, ini yang ternyata ditolak oleh Allah. Ilmu semua itu. Maka yang paling pertama ilmu yang bermanfaat dulu nih, ingat nih. Ilman nafi'an. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nanti kita akan bahas masalah itu. Yang ketiga, dalil yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ilmu agama Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, surah 58 Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah. Nah, ini syahid bahasan kita, lanjutan ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dan diberikan ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Surga Allah Azza wa Jalla itu bertingkat-tingkat, betul? Dan darajat ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, betul ya? Derajat. Di surga Allah Azza wa Jalla itu bertingkat-tingkat. Kalau darajat dalam bahasa Arab itu tingkatnya dari bawah sampai ke atas. Itu namanya darajat. Itu jamaknya, mufradnya darj. Beda sama neraka. Neraka juga bertingkat-tingkat. Tapi tingkatnya neraka dari atas ke bawah. Makanya Allah mengatakan tingkatan neraka bukan darajat tapi darokat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dark. Darokat itu jamak, dark itu tunggal, mufrad. Sesungguhnya orang-orang munafik di darokat, di dark, di keraknya api neraka. Neraka yang paling bawah tuh munafik tuh. Maksudnya apa? Kalau neraka itu tingkatannya dari atas ke bawah. Kalau surga dari bawah ke atas. Surga dari bawah ke atas, semakin ke atas semakin nikmat. Dan yang paling atas jelas surga lah, firdausnya Allah Azza wa Jalla, di atasnya ada arasy Allah Azza wa Jalla.
Di dalamnya ada al-wasilah yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dijanjikan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau apa? Neraka darakat, dark, dari atas ke bawah. Semakin ke bawah semakin menyiksa. Semakin ke bawah semakin apa? Menyiksa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu darajat. Beberapa apa? Derajat. Subhanallah. Berarti apa? Semakin orang itu berilmu tentang ilmu agama Allah, sehingga imannya semakin baik, bahkan amal salehnya semakin baik, maka derajatnya tambah apa? Naik di surga Allah, semakin nikmat dirinya. Nah, ini perhatikan ikhwan. Beda sama tadi tuh, naudzubillah, neraka, darakat. Semakin kufur, semakin berbuat syirik, semakin menentang, semakin gak nurut kepada Allah dan Rasulnya, semakin bawah tuh. Makanya munafik paling bawah tuh. Naudzubillah min dzalik. Itu di akhirat. Sebagian ulama tafsir mengatakan derajat, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat beberapa derajat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berilmu. Maka nanti ada pembahasan khusus tentang masalah apa? Keutamaan ilmu ketimbang harta. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 40 keutamaan ilmu ketimbang harta. Tapi kalau kita ditanya mau ilmu mau harta mau yang mana? Hah? Mau dua-duanya lah Pak Ustadz, betul ya? Suruh milih satu, milih dua, Masya Allah. Nah, manusia. Tapi nggak apa-apa. Subhanallah. 40 keutamaan ilmu ketimbang harta. Subhanallah. Salah satunya ini. Keistimewaan orang-orang yang berilmu, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya keistimewaan derajat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang berilmu. Makanya pasti beda, ikhwan. Sampai sekarang kita dengar namanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nawawi dan seterusnya. Dengan apa? Dengan harum kita dengar. Namanya luar biasa, menggelegar di dunia Islam dengan nama yang sangat indah luar biasa. Dan berbeda dengan pemilik harta ataupun jabatan. Sahih? Pemilik harta yang kita dengar kebanyakan ternyata contohnya siapa? Qarun, betul? Jabatan Fir'aun, betul ya? Jabatan lagi Haman, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang yang punya ilmu, lihat para ulama, namanya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Nashummu raihata. Kita mencium aroma wangi dari apa? Dari para ulama. Dan yang luar biasa sampai detik ini kita mendapatkan manfaat dari apa yang mereka apa? Mereka lakukan kepada umat ini. Ini kenikmatan besar bagi orang-orang yang punya ilmu agama Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka mengamalkan dan mengajarkan kepada manusia. Sehingga Allah Azza wa Jalla pasti akan angkat derajat orang yang berilmu tersebut di dunia, apalagi di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an, dan akan menghinakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an. Barang siapa yang bersahabat dekat dengan Al-Quranul Karim, sering membacanya, mendengarnya, menghafalnya, mentadabburinya, memahami isinya, mengamalkan dalam kehidupannya, memakai sebagai hukum dalam kehidupan dunianya, semakin Allah Azza wa Jalla akan muliakan orang itu. Dan dia orang yang berilmu pasti. Jelas, subhanallah. Perhatikan baik-baik nih. Jadi yang namanya Ahlul Quran bukan cuma hafal 30 juz, kemudian ditanya ini, semua hafal. Betul, bagus, itu luar biasa. Tapi yang paling penting adalah apa? Ketika dia amalkan, dia praktekkan itu Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Itu baru Ahlul Quran. Itu Ahlullah wa khasatuh. Itu Ahlullah, keluarganya Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Nah, ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Ada dua cerita tentang orang-orang yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya. Bahkan orang ini Allah angkat derajatnya di dunia dulu sebelum di akhirat, Masya Allah. Yang pertama, ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Tahu? Hah? Kenal? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas.
Pada saat itu Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas Allah takdirkan memiliki kekurangan dalam fisiknya. Disebutkan alian mangkiban. Pundaknya ini tinggi, jadi agak tinggi itu. Tapi Muhammad ini punya ibu yang salehah luar biasa. Muhammad kecil tawaf di Baitullah karena tinggal di Mekah. Ketika tawaf di Baitullah, dia doa kepada Allah, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah raqabah. Raqabah itu aslinya leher. Ya Allah, bebaskanlah leherku dari api neraka. Maksudnya apa? Bebaskan diriku dari api neraka. Tapi orang Arab sering memakai raqabah ini sebagai diri, namanya juz'iyah, menyebutkan sebagian tapi maknanya untuk apa? Keseluruhan. Ya Allah, bebaskan leherku, maksudnya diriku dari api neraka, tapi pakainya kata-kata leher, raqabah. Atau ketika imam salat, biasa antum sering dengar ketika kunut witir, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Betul ya? Riqab itu jamak dari raqabah. Maka orang yang mendengar Muhammad berdoa itu ketika tawaf mencela beliau. Kalau bahasa kita ngenyek ya, ngenyek. Aina raqabatuk? Mana lehermu? Karena ininya kan tinggi, betul ya? Mana lehermu? Masih kecil nangis. Nangis pulang. Sampai di ibunya, lihat ibu yang salihah. Perhatikan baik-baik yang di atas nih para akhwat. Ibu yang salihah memberikan motivasi kepada anaknya. Nangis, kenapa nak? Jelaskan, ceritakan seperti ini. Wahai anakku, Allah Azza wa Jalla memang berikan ujian kepadamu tentang kekurangan dari fisikmu tersebut. Tidaklah engkau ada pada suatu tempat, satu komunitas, kecuali mungkin komunitas tersebut akan menghinamu dari fisikmu tersebut. Dan kalau engkau ingin Allah Azza wa Jalla muliakan dirimu dunia dan akhirat, fatlubil ilm, maka tuntutlah ilmu agama wahai anakku. Ya, nasihat kata Muhammad ini apa? Nasihat dari ibuku ini benar-benar membekas dalam hatiku luar biasa. Sehingga mulai detik itu aku belajar ilmu agama siang malam luar biasa. Sehingga ketika besar Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas ini jadi qadhi besar di kota Mekah. Qadhi, bukan cuma mufti loh. Qadhi ini di atasnya mufti. Kalau mufti ngasih fatwa, fatwanya nggak mengikat. Boleh ikut, boleh nggak fatwa. Tapi kalau qadhi memberikan qadha, keputusan, harus satu negara itu, satu tempat itu ngikut. Jadi qadhi besar. Qadhi ini mungkin kalau bahasa kita sekarang hakim agung ya. Qadhi besar. Itu sampai puluhan tahun lamanya, 30 sampai 40 tahun. Yang orang kalau mau ngadu permasalahan ke Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas ini gemeter. Saking apa? Haibahnya. Saking kemuliaan beliau yang luar biasa, kehormatan beliau yang sangat luar biasa, gemeter. Orang mau ngadu permasalahan, bayangkan. Al-Imam Muhammad ibn Abdurrahman al-Auqas, yang mungkin kalau dilihat oleh manusia ada mungkin kekurangan dalam fisiknya, tapi Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan di dunia dulu, bahkan tuh sebelum nanti di akhirat dengan ilmunya. Cerita yang kedua dari seorang mantan budak dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat yang bernama Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Atha ibn Abi Rabah adalah seorang mantan budak yang nuntut ilmu luar biasa. Tinggal di kota Mekah puluhan tahun, disebutkan 70-80 tahun, 50 tahun, saya lupa. Atha ibn Abi Rabah ketika ceritanya dengan Sulaiman ibn Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini salah satu khalifah di Bani Umayyah. Sulaiman inilah yang nunjuk khalifah setelahnya siapa? Khalifah setelahnya yang ditunjuk ma'ruf sampai detik ini kita tahu namanya. Umar bin Abdul Aziz. Yang nunjuk ini Sulaiman bin Abdul Malik. Ceritanya adalah ketika musim haji, Sulaiman bin Abdul Malik mengeluarkan qarar, mengeluarkan keputusan tidak boleh ada orang yang memberikan fatwa di musim haji ini kecuali Syekh Atha ibn Abi Rabah. Ini nggak main-main, berarti kalau ditunjuk oleh khalifah berarti keilmuannya udah nggak main-main berarti. Ulama besar di kota Mekah. Tahun itu qadarullah Sulaiman bin Abdul Malik dengan seluruh anggota kerajaannya, keluarga kerajaannya ikut haji juga.
Ketika sampai di kota Mekah, dia nanya pertama kali, "Aina Syekh Atha?" Di mana Syekh Atha ibn Abi Rabah? Oh, di tendanya. Sebentar lagi akan membuka tenda untuk memberikan fatwa. Jadi di depan tendanya itu banyak orang yang ngantri untuk nanya permasalahan haji, karena haji ini kan banyak permasalahan kontemporer. Jadi harus butuh fatwa di sini. Jadi depan tenda Syekh Atha itu orang sedang apa? Ngantri panjang luar biasa. Syekh Atha sedang sholat di dalamnya waktu duha itu. Maka Sulaiman kemudian mengatakan, "Saya ingin bertemu dengan Syekh Atha." Datanglah kemudian Sulaiman ibn Abdul Malik, khalifah ini, ke tendanya Syekh Atha ibn Abi Rabah. Masuk, maka kemudian ditarhib, disambut oleh Syekh Atha, silakan duduk dan seterusnya. Dan Sulaiman dengan beberapa jajarannya semua, menterinya, anaknya dan seterusnya, ramai. Perhatikan nih, yang meriwayatkan cerita ini diantaranya keluarga Bani Umayyah. Aku sangat heran dengan Syekh ini. Jadi terkadang ini bukan menyebutkan aib ya, tapi terkadang para ulama hadis menyebutkan bagaimana orang tersebut ingin mengetahui bagaimana makanah, ketinggian orang itu, walaupun mungkin fisiknya ada kekurangan. Kata keluarga Bani Umayyah, aku sangat heran dengan Syekh ini. Kenapa khalifah bisa nunjuk dia gitu? Dia seorang mantan budak, kita tahu bersama mantan budak biasa kulitnya apa? Hitam. Rambutnya keriting kecil-kecil luar biasa. Kemudian matanya besar, hidungnya lebar, kakinya putus sebelah. Jadi digambarkan fisik yang kalau akhwat ditawarin sekarang mungkin akhwat nolak nih kayaknya, betul ya? Akhwat nggak mau gitu, masya Allah. Maksudnya dengan fisik seperti itu, orang mungkin akan melihatnya, masa mufti begini sih, gitu istilahnya. Tapi ternyata ilmunya luar biasa, masya Allah. Maka kemudian Sulaiman duduk bercengkrama, ngobrol dan seterusnya. Maka Sulaiman bertanya, "Ya Syekh Atha, aku punya satu pertanyaan kepada dirimu. Bolehkah aku bertanya kepadamu?" Maka Syekh Atha ibn Abi Rabah membalikkan jawaban pertanyaan dari Khalifah tadi. "Wahai Khalifah, afwan, engkau ingin bertanya kepada diriku masalah pemerintahan, masalah kekhalifahan, masalah negara, atau masalah haji?" "Oh enggak, aku ingin nanya masalah haji." Apa kata Syekh Atha? Atha ibn Abi Rabah mengeluarkan statement yang bikin gempar satu kemah itu, subhanallah. Kalau bahasa sekarang viral kayaknya, subhanallah ini. "Wahai khalifah, kalau engkau bertanya kepada diriku pada saat ini tentang urusan kenegaraan, khalifah dan seterusnya, kewajiban bagi diriku untuk menjawab. Tapi kalau engkau ingin bertanya tentang permasalahan haji, aku minta maaf, sebelummu ini sudah banyak dari kaum muslimin yang mengantri untuk bertanya kepada diriku tentang masalah haji. Maka aku minta izin kepadamu, silahkan mengantri di belakang." Kira-kira kalau ada presiden antum gituin, kira-kira gimana ya kan? Atau menteri kepala daerah kita gituin gimana kira-kira? Subhanallah. Tapi inilah izzatul ulama. Dan Sulaiman ibn Abdul Malik diam, yang lain udah geram luar biasa, betul ini kurang ajar ini sama khalifah ini. Tapi Sulaiman diam, dia faham. Taib, dia ngantri ke belakang. Khalifah ngantri, bayangkan. Dia ngantri. Yang lain diam, Sulaiman diam, yang lain diam, khalifahnya diam, betul ya? Ngantri. Disebutkan apa? Syekh Atha ibn Abi Rabah menjawab pertanyaan bila taraddud, tanpa ada kesulitan sama sekali dan tanpa ada gara-gara ada khalifah cepetin aja jawabnya. Enggak. Dijawab dengan lugas, dengan lantang, dengan ilmu, dengan tenang dan seterusnya. Sampai maju semua orang ditanya, Sulaiman belum nanya. Nanya masalah haji selesai, balik Sulaiman ke tendanya. Tenda khalifah luar biasa bagus. Maka Sulaiman ibn Abdul Malik mengatakan, kumpulkan seluruh keluarga Bani Umayyah yang sekarang ikut haji kepada diriku. Aku ingin berikan nasihat kepada mereka semua. Dikumpulkan semua masuk ke tendanya khalifah. Ketahuilah, kata Sulaiman, tidak ada orang yang pernah menghinakan diriku di atas muka bumi ini selain syekh ini dalam hidupku. Gak ada orang yang berani menghinakan diriku. Ini khalifah ini bukan satu negara doang, bayangkan sampai pada saat itu sampai apa? Sampai ke Khurasan, sampai ke Rusia, kekuasaannya luar biasa, masya Allah. Gak ada dalam hidupku aku pernah dihinakan oleh manusia seperti syekh ini menghinakan diriku. Kenapa? Fa innahu a'lam minni, karena dia lebih berilmu tentang ilmu agama ketimbang diriku. Lihat ini khalifah yang alim berarti.
Karena dia lebih berilmu kepada ilmu agama Allah ketimbang diriku. Ya bunai, wahai anak-anak, wahai keturunan Bani Umayyah, ta'allamul ilm, belajarlah kalian ilmu. Fabil ilmi yushraful wadi', karena dengan ilmu itu akan dimuliakan orang-orang yang hina. Fabil ilmi ya'lu al-ariqa ala maratibil muluk, karena dengan ilmu tersebut akan diangkat orang-orang budak dengan sampai tingkatan raja dengan ilmu agama tersebut. Maka belajarlah wahai anak-anakku, keturunanku, karena sekali lagi tidak ada satupun manusia yang berani menghinakan diriku kecuali hari ini, karena syekh ini lebih alim kepada ilmu agama Allah ketimbang diriku. Allahu Akbar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Benar sekali apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan sekali lagi, ini baru duniawi, ikhwan. Ini baru apa? Duniawi. Makanya seorang ulama, untuk bayangkan kepada seorang ulama, alim akan ilmu agama Allah, hatinya itu nggak pernah bergantung kepada manusia sama sekali, ikhwan. Nggak pernah bergantung kepada manusia. Ini izzah, ini kemuliaan, aziz. Hatinya itu benar-benar apa? Punya kemuliaan, nggak pernah melihat manusia. Wah, dia punya jabatan, dia punya harta, nggak ada urusan seorang yang berilmu itu ngelihat itu tuh. Tidak ada urusan. Nanti mau dengar dakwahan alhamdulillah, nggak mau dengar tugas sana selesai. Kan gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, baju besi beliau tergadai oleh siapa? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi yang dipilih? Kenapa beliau nggak gadaikan itu ke sahabat? Hah? Nggak ada yang mau pasti, betul ya? Dan menggadaikan baju besi Nabi untuk qut. Tahu qut? Qut itu makanan pokok. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma rizqa ali Muhammadin quta. Jazakallah khair. Ya Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam quta. Quta itu hanya makanan pokok aja, tanpa ada kelebihan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau untuk dapatkan makanan pokok. Baju besi itu mahal zaman dulu, ikhwan. Dan makanan pokok nggak ada artinya sama sekali. Kalau beliau gadaikan ini kepada Abu Bakar, mau nerima Abu Bakar? Di stok satu rumahnya Rasulullah bisa Abu Bakar. Betul ya? Gadaikan kepada Umar, Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, gak bakal ada yang mau itu. Tapi beliau memilih itu kepada Yahudi. Bayangkan, luar biasa ya. Bagaimana tingkat ketergantungan Nabi SAW, gak ada sama manusia sama sekali. Mau orang kaya, mau orang yang punya jabatan, gak ada orang yang berilmu itu, ikhwan. Menyandarkan hatinya kepada manusia, gak ada sama sekali. Makanya Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk apa? Meminta-minta, kecuali dalam keadaan darurat benar-benar. Nah, kenapa? Karena itu akan bisa menghinakan dirinya, kata para ulama. Subhanallah. Bahkan bisa apa? Bisa menjadikan hatinya ketergantungannya bukan hanya kepada Allah lagi, tapi kepada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wa min al-adillati kadzalika ala fadl ilmi wa ahlihi anna Allah azza wa jalla akhbara anna ahlul ilm hum ahlu khasyatihi bal khassahum min bainil ibad bidzalik. Di antara keutamaan dari ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama, Allah mengkhususkan orang yang berilmu, atau hanya orang yang berilmu, tambahkan hanya, lupa. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla mengkhususkan, mengabarkan bahwa mereka orang yang berilmu akan ilmu agama Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Hanya mereka orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengkhususkan mereka di antara manusia yang lain. Allah berfirman, ayat yang insyaallah ta'ala kita hafal bersama, dalam surat Fatir, surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya
di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mempunyai rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Siapa itu ulama? Orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah dan dia amalkan dalam kehidupannya. Allah memulai atau Allah Azza wa Jalla menyelipkan dalam ayat ini kata-kata innama. Apa artinya? Sesungguhnya, hanya. Namanya dalam bahasa Arab uslubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Innama atau annama itu banyak dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanyalah. Dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla hanya orang yang berilmu yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Makanya Nabi SAW menyebutkan apa ikhwan? Inni la'a'lamuhum billah wa asyaddahum lahu khasyah. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, sehingga aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, ilmu pasti apa? Takut kepada Allah itu pasti berbanding lurus tuh. Makanya para ulama menyebutkan apa? Salah satu buah manis dari ilmu yang bermanfaat, ilmu itu akan melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala? Aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Apa kata para ulama lain? Imam Hasan al-Basri, Abdullah bin Mubarak, dan ulama-ulama lain mengatakan laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilmal khasyah. Ilmu yang bermanfaat itu bukan orang banyak hafalannya, banyak riwayatnya, bukan itu ilmu bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seseorang mempunyai rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini pelajaran besar bagi diri kita nih, ikhwan. Coba lihat diri kita masing-masing. Gak usah nunjuk orang, gak usah ngelihat orang. Berapa lama kita kenal Islam ini nih? Sejak lahir. Berapa lama kita kenal bahkan kajian sunnah ini nih? Berapa lama kita ngaji, Masya Allah? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Apakah lama panjang waktunya tersebut menjadikan kita tambah takut kepada Allah atau tambah berani melanggar larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan? Karena orang yang duduk nuntut ilmu gak semuanya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Perhatikan baik-baik nih. Ada orang semakin nuntut ilmu, semakin berani melanggar larangan Allah. Di antara syaitan membisikkan ke dalam pikirannya apa? Gak apa-apa, itu dosa kecil, tinggal taubat ente. Kan gitu ya? Gak ada itu dalam orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu gak ada dalam hatinya seperti itu ya. Gak ada. Semakin lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kalian melakukan satu amalan adaqqu minasya'r, yang amalan tersebut mungkin kalian lihat lebih halus daripada rambut, tapi di zaman kami, kata sahabat, amalan tersebut bisa minal muhlikat, termasuk bisa membinasakan diri kami dunia akhirat. Dosa besar kita anggapnya. Bayangkan orang sekarang, zaman sekarang, Allahu Akbar, yang penting tauhid lah Pak Ustadz. Terus orang bertauhid gak bisa masuk neraka karena dosanya gitu? Orang yang bertauhid gak bisa masuk neraka, dicuci dulu karena maksiatnya gitu? Hati-hati nih ikhwan. Dan orang yang bertauhid, tauhidnya benar, harusnya tambah takut kepada Allah. Bisa difahami ikhwan? Makanya orang yang tahqiqut tauhid, benar-benar merealisasikan tauhid dalam hidupnya, dia benar-benar akan mengagungkan Allah dalam hidupnya itu, dunia akhirat itu. Ini tauhidnya benar baru, tauhidnya ada athar, ada pengaruh dalam dirinya. Bukan malah menjadikan apa? Tauhidnya sebagai dalil. Yang penting tauhid Pak Ustaz. Salah ini. Harusnya tauhidnya benar, maka amalannya benar kan gitu. Tauhidnya benar, rasa takutnya semakin benar kan gitu. Maka Allah mengkhususkan dari orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Lihat dari kita masing-masing ikhwan. Apakah semakin lama kita ngaji, semakin lama kita banyak dalil yang kita tahu, semakin banyak ayat mungkin kita hafal, semakin banyak hadis yang kita ketahui, apakah itu semua tambah menjadikan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Karena ciri khas seorang yang berilmu adalah seorang yang berilmu yang punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa. Karena itu Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla itu disebut ilmu, dan cukuplah tertipu tidak mengingat Allah itu disebut kebodohan. Subhanallah. Lihat, cukuplah orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia tahu ini haram di hadapannya nih, enggak berani deketin. Walaupun enggak ada satupun makhluk yang melihat dirinya, enggak berani. Kenapa? Karena saya yakin Allah melihat saya. Karena saya malu ketika Allah Azza wa Jalla melihat saya berbuat maksiat kepada Allah, enggak mau saya. Itu yang harusnya ada dalam diri kita, ikhwan. Karena terkadang ini saya lihat, subhanallah, ngaji, masya Allah luar biasa, akidahnya masya Allah, manhajnya luar biasa. Masalah urusan fulus, hilang agamanya. Hah? Sahih? Perhatikan baik-baik nih. Urusan uang, afwan akhi, la ilaha illallah, afwan akhi, ujung-ujungnya. La haula wa la quwata illa billah. Ini salah besar ini, ikhwan. Hati-hati baik-baik nih. Seorang itu masuk ke dalam ilmu, ke dalam agama ini secara apa? Kafah, totalitas. Semuanya, dari akidahnya, manhajnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dakwahnya, semua. Itu harus dipraktikkan dalam hidupnya. Bukan tentang ketika di masjid, masya Allah luar biasa. Tapi ketika di jalan hilang tuh belajar agamanya. Ketika masalah bisnis hilang semuanya. Ketika masalah uang tambah hilang lagi, itu luar biasa. Masalah amanah, kejujuran tambah hilang lagi. Salah ini. Salah besar, ikhwan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menuntun dirinya tambah merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia pikirkan nih, ini ada neraka Allah nggak nih kalau saya lakukan ini? Ini murka Allah nggak di sini nih? Atau ternyata surga Allah di dalamnya? Itu yang harus difikirkan. Karena ilmu yang bermanfaat, sekali lagi, adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, salah satu buahnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan apa? Laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan hanya yang dihafal, tapi ilmu itu yang memberikan manfaat bagi orang yang memiliki ilmu itu. Itu baru ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Yang ke-5. Betul? Penulis mengatakan, wa minal adillati kadzalika ala fadl ilmi wa syarafu anna Allah azza wa jalla syahida liman atahu al-ilm bi annahu atahu khairan katsira. Di antara dalil, kata beliau penulis, di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, kemuliaannya dan orang yang memilikinya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang memiliki ilmu diberikan nikmat yang besar. Orang yang memiliki ilmu berarti telah diberikan nikmat yang besar. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang-orang yang diberikan ilmu berarti telah diberikan nikmat kebaikan yang besar dan banyak. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah azza wa jalla memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang telah Allah berikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang besar, nikmat yang banyak luar biasa oleh Allah. Al-Imam Ibnu Qutaybah rahimahullahu ta'ala dan juga jumhur, kata beliau, mengatakan al-hikmah isabatul haqqi wal amalu bihi wa hiya al-ilmu nafi' wal amal salih. Kata Imam Ibnu Qutaybah dan juga jumhur ulama, kata penulis rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud hikmah di dalam ayat ini adalah ketetapan diberikan al-haq dan amal yang saleh. Maksudnya apa?
Diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga apa? Amal yang saleh. Diberikan ilmu yang bermanfaat, kebenaran, wal amal saleh, dan juga amal yang saleh. Jadi Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya dua ini nih, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Dalil lain. Oh, dalilnya untuk hafal, masya Allah nih. Apa itu? Kita sering, orang Indonesia sering nyebutnya doa sapu jagat. Apa? Dalam surat apa itu? Al-Baqarah ayat ke 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada duniaku hasanah, kebaikan. Pada dunia kami kebaikan, dan berikanlah kepada akhirat kami kebaikan, dan lindungi kami dari azab api neraka Allah. Kalau akhirat kebaikan, surga, jelas, betul ya? Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kepada akhirat kami hasanah, kebaikan, surga Allah. Jumhur ulama mengatakan itu. Nah, yang pertama nih, fid dunya hasanah, di dunia hasanah. Banyak orang menyangka di dunia hasanah itu hanya kenikmatan dunia saja, betul? Betul, para ulama tafsir menyebutkan fid dunya hasanah salah satunya kenikmatan dunia. Rumah yang nikmat, kendaraan yang enak, kan gitu. Pasangan hidup yang saleh atau salihah, anak-anak yang lucu ataupun saleh dan salihah, penghasilan yang halal dan itu baik, kan gitu ya. Betul, itu masalah duniawi kan ya. Tapi yang menarik, sebagian ulama mengartikan fid dunya hasanah, di dunia hasanah, disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang dimaksud di dunia hasanah adalah al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Riwayat lain mengatakan ini al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahu akbar. Luar biasa, masya Allah nih ikhwan. Begitu juga ini disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kebaikan di dunia, rizki yang baik, ilmu, dan kebaikan di akhirat adalah surga Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu tafsiran ulama fid dunya hasanah, di dunia hasanah kebaikan, itu ternyata bukan hanya duniawi, bukan hanya tentang masalah apa? Duniawi. Salah satu tafsirannya fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, Allah berikan kemudahan dia berilmu tentang ilmu agama Allah. Allah berikan kemudahan dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Allah berikan kemudahan dia untuk beramal saleh dengan nikmat ketika dia beramal saleh. Allah berikan kenikmatan ketika hatinya beramal saleh kepada Allah. Insyirahus sadr wa itmi'nanul qalb. Lapangnya dada dan ketenangan hati Allah berikan kepadanya ketika dia beribadah mendekat kepada Allah. Bahkan Allah berikan kenikmatan kepadanya rindu untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu nikmat yang terbesar di dunia adalah ketika asyauqu ila liqa'illah, rindu untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Fid dunya hasanah salah satunya. Nah, jadi jangan juga mengartikan fid dunya hasanah di sini dan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, oh berarti dunia akhirat harus seimbang, Pak Ustaz. Balance 50-50 nih. Enggak ada ulama yang mengartikan seperti itu, ikhwan. Itu jangan ngarang sendiri arti tafsiran dari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, subhanallah. Syahid dari bahasan kita adalah orang-orang yang berilmu, Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya apa? Nikmat yang besar, kebaikan yang banyak, nikmat yang agung luar biasa. Dan itu kenikmatan besar bagi orang-orang yang mempunyai ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir, wa min al-adillati kadzalika ala syarafil ilmi
wa fadlahu anna Allah azza wa jalla ja'ala saydul kalbil jahil maitah yahrumu akluha wa abaha saydul kalbi al muallim wa hadha min syarafil ilm. Di antara keutamaan, kalau ini ilmu secara umum, kalau ini, tapi ini menarik luar biasa ikhwan. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat keempat. Surat Al-Maidah ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apa saja yang dihalalkan bagi mereka? Qul, katakan ya Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, yang dihalalkan bagi kalian adalah yang baik-baik. Lanjutannya nih, syahid bahasan kita nih. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dihalalkan bagi kalian adalah apa? Hasil dari binatang buruan, atau hasil buruan dari binatang pemburu, mukallibin dari kata-kata kalbun. Apa kalbun? Anjing. Ini menarik luar biasa, subhanallah. Yang dihalalkan dari kalian yang baik-baik. Salah satu yang dihalalkan Allah sebutkan adalah hasil buruan dari anjing yang dilatih, diajarkan ilmu kepadanya. Subhanallah. Sebagaimana Allah azza wa jalla mengajarkan ilmu kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih. Maka makanlah dari apa hasil buruannya dan bacalah bismillah ketika melepaskannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Lihat. Dalam ayat ini Allah membedakan seekor anjing yang tidak dilatih, dia bukan anjing memburu, kemudian menerkam satu buruan, haram itu, buruan itu. Tapi kalau seekor anjing dilatih, memang anjing pemburu, kemudian ketika memang khusus diburu itu bismillah yang melepaskannya, maka kemudian anjing itu mendapatkan buruan, hasil buruan itu halal. Ini luar biasa, masya Allah. Walaula maziyatul ilmi wat ta'lim wa syarafuhuma kana saydul kalbil jahil wal muallim sawa. Harusnya kalau bukan karena keutamaan ilmu, yang satu anjing punya ilmu, yang satu enggak, berarti yang satu dilatih, satu enggak, satu diajarkan, satu enggak, harusnya sama buruan anjing yang dilatih dengan anjing yang tidak dilatih. Harusnya sama anjing yang nggak punya ilmu sehingga karena nggak dilatih dengan anjing yang dilatih karena punya ilmu, harusnya buruannya sama. Tapi Allah azza wa jalla membedakan, bayangkan luar biasa ya kawan. Allah azza wa jalla membedakan seekor anjing yang anjing tersebut dilatih, Allah berikan ilmu, manusia berikan ilmu kepadanya, yang Allah berikan ilmu kepada manusia pada hakikatnya hasil buruan dari anjing ini halal. Allahu akbar, subhanallah. Sedangkan ketika anjing itu tidak dilatih, berarti dia tidak berilmu tentang berburu, maka hasil buruan dari anjing tersebut adalah haram dalam Islam. Dan disebutkan dalam hukum fikih dan seterusnya. Kalau seekor anjing, bayangkan ikhwan, seekor anjing yang mungkin dalam kacamata manusia ini apa? Binatang yang hina, betul ya? Kita nggak mungkin mau dipanggil dengan panggilan binatang ini, betul ya? Kalau kucing masih bagus deh, betul ya? Abu Hurairah contoh kan gitu ya. Tapi kalau kita dipanggil dengan binatang ini, ngamuk kita, betul ya? Seekor anjing yang notabene adalah dipandang rendah, dipandang sebelah mata oleh manusia, bisa beda hasil buruannya karena anjing ini diberikan ilmu, dilatih. Bagaimana dengan seorang manusia diberikan ilmu, apalagi ilmunya ilmu yang paling terdebes di atas muka bumi ini, ilmu agama Allah azza wajalla. Kalau ilmu dunia saja ikhwan, ilmu dunia saja, pasti akan berbeda orang yang punya ilmu dunia dengan orang yang punya ilmu dunia, betul ya? Profesor, doktor, fulan, MBA, MM dan seterusnya. Orang akan melihatnya beda nih. Oh, ini orang pintar, masya Allah nih, kan gitu ya. Orang akan memandangnya dan seterusnya. Itu ilmu duniawi. Bagaimana ilmu agama Allah azza wa jalla yang menjadi asyraful ulum, ilmu yang paling mulia di jagat raya itu ilmu agama Allah azza wa jalla, subhanallah. Maka jelas seseorang yang memiliki ilmu agama Allah azza wa jalla akan Allah berikan kemuliaan dunia akhirat bagi dirinya, ikhwan. Nah, ini yang disebutkan. Mungkin satu lagi ayat ya terakhir. Setelah itu kemudian setelah ini hadis menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah ayat 122.
Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Enggak sepatutnya, enggak seharusnya. Semua orang mukmin itu pergi ke medan jihad. Kenapa sebagian dari setiap dari golongan tersebut di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka? Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka yang jihad tadi kembali dari medan jihadnya. Allahu Akbar. La'allahum yahdharun, agar mereka kemudian apa? Menjaga diri mereka. Ayat ini kata para ulama, lihat Allah Azza wa Jalla menyandingkan loh. Betul ya? Enggak sepatutnya orang semua kaum muslimin pergi ke medan jihad semua. Berarti maksudnya apa? Ada yang berjihad dengan mungkin apa? Pedangnya, dengan tangan, dengan jiwanya. Ada juga yang berjihad dengan ilmunya. Kenapa enggak sebagian dari setiap golongan mereka mengirim orang untuk belajar ilmu agama Allah, sehingga ketika orang ini pulang, kemudian orang yang berjihad juga pulang, maka orang yang penuntut ilmu ini bahkan sudah mungkin jadi ulama bisa mengajarkan orang yang tersibukkan dengan jihadnya. Karena ketika orang jihad pasti tersibukkan dengan jihadnya, nggak sempat untuk ilmu dan seterusnya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika di akhir hayatnya sambil megang Quran mengatakan apa? Saghalani ankal jihad. Aku telah disibukkan dari jihad, dari memegangmu nih, mendekat kepadamu dari Al-Quran. Orang sekarang syekh mengatakan apa? Sambil megang HP-nya, saghalani ankal jihaz, bukan jihad. Jihaz itu apa? Elektronik nih, tab, HP. Aku telah disibukkan dari apa? Dari Al-Quran, dari jihad ini nih. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Lebih lama ketika kita megang barang elektronik kita, HP kita, daripada kemudian memegang Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla menyamakan dalam ayat ini antara jihad, itu jihad melawan orang-orang kafir, dengan jihadul ilm. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala membagi tingkatan jihad itu ada 13. Salah satunya adalah yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu yang pertama apa? Ala ta'allumil huda wa dinil haq. Berjihad untuk belajar petunjuk Allah dan agama yang benar ini, termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berarti yang terakhir ini apa? Ilmu agama Allah atau belajar ilmu agama Allah, itu termasuk jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang menyangka orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu bukan jihad, naqasa aqluh, telah kurang akalnya. Subhanallah. Maka apa yang antum lakukan sekarang ikhwan dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala, yang diajarkan adalah sesuatu yang benar, itu dalil Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf, dengan niat yang benar, maka antum sedang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu gak main-main, subhanallah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada diri kita selalu petunjuk untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya sedikit, sebentar lagi maghrib. Ada yang bertanya? Masya Allah, alhamdulillah. Sudah pada bersemangat semua ini untuk nuntut ilmu agama, Masya Allah ini ya. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Saya husnudzan berarti sudah pada paham ini, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sehingga Allah Azza wa Jalla jauhkan berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini kepada diri kita semua, dan Allah Azza wa Jalla bisa kumpulkan kita semua di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab.
Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.